Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih edisi belajar dari rumah, pelajaran IPA kelas 7 dengan sebab pengukuran sebagai bagian dari pengamatan, dengan Dewi Wanarsa. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Jadi ini yang dikatakan pengukuran. Oke, selanjutnya yang kita akan bahas ada beberapa hal. Di sini ada syarat-syarat melakukan pengukuran. Yang pertama adalah harus ada besarannya. Kemudian yang kedua harus ada nilainya. Kemudian yang ketiga itu harus ada satuan. Jadi ini ketiga ini yang harus ada pada saat melakukan pengukuran. Sekali lagi, ada besaran, nilai, dan satuan. Contoh-contoh pengukuran. Yang pertama di sini ada panjang meja 1 meter. Nah, di sini panjang ini adalah besarannya menggunakan alat ukur meter. Kemudian 1 ini adalah harus nilainya atau angkanya. Kemudian meter ini adalah satuannya. Jadi suatu syarat untuk melakukan pengukuran ada 3 hal: besaran, nilai, satuan. Contoh berikutnya, di sini ada massa beras 2 kilogram. Jadi massa ini adalah besarannya menggunakan alat ukur neraca. Kemudian 2 ini adalah nilainya atau angkanya. Kemudian yang ketiga ada satuannya. Di sini ada satuannya, kilogram ini tergolong ke satuan. Kemudian selanjutnya contoh berikutnya, Romi berjalan kaki ke sekolah dalam waktu 10 menit. Nah, jadi di sini ada besarannya. Besarannya adalah waktu, menggunakan alat ukurnya adalah jam. Kemudian 10 menit ini dikatakan nilainya. Kemudian menit itu sendiri adalah dikatakan sesuatu yang bisa diukur dan mempunyai nilai. Jadi yang dikatakan besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan mempunyai nilai. Kemudian ada satuan. Satuan adalah pembanding dalam setiap pengukuran. Jadi pembandingnya biasanya diletakkan setelah nilai. Satuan itu biasanya diletakkan setelah nilai. Setelah nilai baru ada satuan. Contoh, panjang meja 1 meter. Panjang ini adalah besarannya. Kemudian satu ini adalah nilainya atau angka. Dan meter ini adalah satuannya. Jadi syarat mengukur itu ada 3 hal yang tadi sudah kita bahas. Ada besarannya, kemudian ada nilai, dan satuan. Oke, diulangi. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contoh, panjang, massa, waktu. Kemudian satuan, segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Jadi ini yang dikatakan besaran, kemudian ada satuan. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis besaran. Jadi besaran itu dibagi menjadi 2. Ada besaran pokok, kemudian ada besaran turunan. Jadi sekali lagi jenis-jenis besaran, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Jadi besaran pokok itu dia sudah ditetapkan.
Di sini ada 7 besaran pokok, ada panjang, satuan internasional satuannya menggunakan meter, massa satuannya kilo, kemudian waktu sekon, suhu Kelvin, kemudian kuat arus itu ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat adalah mol. Jadi ini besaran pokok itu terdiri dari 7 ya. Kemudian ini adalah satuannya. Ini yang biasa ditanya ini nama besarannya ataupun lambangnya, satuan atau lambangnya ya. Nah, untuk mempermudahnya, untuk menghafalnya ini dikasih clue-nya jiwa SMP. Jadi kalau ditanya jiwa SMP, ditanya besaran pokok, ingat saja jiwa SMP. Apa itu J? J ini adalah jumlah zat. Kemudian I-nya ini dikatakan intensitas cahaya. Kemudian W-nya adalah waktu. A itu adalah kuat arus. Kemudian S itu adalah suhu. Kemudian lagi M itu adalah massa. P itu adalah panjangnya. Jadi kalau ditanya besaran pokok itu apa saja, ingat saja jiwa SMP. Selain ada besaran pokok, di sini ada besaran turunan. Apa saja besaran turunan? Ini lebih banyak biasanya besaran turunan. Apa pengertiannya? Pengertian dari besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Jadi ini adalah turunan dari besaran pokok. Contohnya di sini ada kecepatan, massa jenis, luas, volume, gaya, energi. Ini masih banyak lagi ya. Ini hanya sebagian kecilnya saja. Contoh besaran turunan di sini, misalnya untuk menghitung kecepatan, dia memerlukan adanya meter, kemudian adanya waktu. Jadi untuk menghitung berapa kecepatan, dia membutuhkan jaraknya, berapa jarak lintasannya, kemudian berapa waktunya yang dia bisa tempuh. Itu untuk menghitung besaran turunan. Oke, di sini ada alat ukur massa, macam-macam alat ukur massa ya. Ada neraca Ohaus digital seperti ini, kemudian neraca Ohaus 2 lengan, dikatakan 2 lengan karena lengannya ada 2. Kemudian ada neraca Ohaus 3 lengan. Di sini ada neraca Ohaus 3 lengan. Kemudian ada neraca Ohaus 4 lengan. Jadi ini alat untuk mengukur massa. Apa perbedaan massa dengan berat? Berbeda ya, tentu saja berbeda. Kalau massa itu satuannya menggunakan kilo. Kemudian kalau berat menggunakan newton. Tapi kita di dalam keseharian sering salah kaprah bahwa massa berapa berat dikatakan berapa berat badanmu, dikatakan 30 kilo. Padahal kalau berat itu adalah satuannya adalah newton. Sedangkan massa itu satuannya adalah kilo. Jadi dalam fisika massa itu satuannya kilo. Kemudian kalau berat itu satuannya adalah newton atau N gede. Selanjutnya alat ukur panjang. Ini contoh dari alat ukur panjang menggunakan mistar. Kemudian ini jangka sorong. Kemudian di sini adalah roll meter. Dan selanjutnya di sini adalah mikrometer. Ini alat-alat untuk mengukur panjang. Kemudian di sini ada alat ukur suhu, mengukur suhu. Ada termometer ya, ada termometer. Di sini ada macam-macam untuk suhu badan. Kemudian ada termometer untuk lab. Di sini adalah untuk mengukur suhu. Kemudian di sini mengenal alat ukur waktu. Jadi untuk mengukur alat ukur waktu itu beda dengan mengukur panjang. Kalau untuk mengukur waktu ada jam dinding, kemudian ada jam tangan, kemudian ada stopwatch. Jadi ini dikatakan alat untuk mengukur waktu. Selanjutnya mengenal alat ukur volume. Jadi ini dikatakan namanya gelas ukur. Jadi gelas ukur ini biasanya digunakan untuk mengukur volume. Oke, sekian
Untuk pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat, ngaji, kemudian belajar. Sekali lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.